jurusan Sosiologi semester 8. Pada kesempatan ini saya akan membahas tugas yang pertama, Sosiologi Politik. Yang pertama, buku Sosiologi Politik, Intervensi Kemanusiaan Tidak Resmi dalam Politik Dunia. Pada bagian ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, teori masyarakat internasional atau dasar solidarisme dan pluralisme. Agenda sekolah bahasa Inggris pertama yang dibentuk pada tahun 1950-an dan 1960-an difokuskan pada pertanyaan bagaimana struktur internasional dibentuk dan dipertahankan. Teori sekolah bahasa Inggris saat ini lebih banyak membahas pertanyaan tentang bagaimana keadilan internasional bertindak dengan tatanan internasional dan jika klaim baru atau lama untuk keadilan yang lebih dapat ditegakkan dalam masyarakat internasional. Mengikuti urutan ini, saya akan mengajikan item agenda S pertama di sub-sub ini sebelum ke agenda baru di sub-sub berikutnya. Struktur internasional atau asumsi normatif. Entitas dasar dari struktur internasional dewasa ini adalah negara bagian. Negara didefinisikan sebagai suatu badan yang memiliki supremasi tentang semua individu, entitas di dalam wilayah mereka yang mewakili mereka dalam interaksi dengan negara bagian lain. Tingkat kedua sekaligus merupakan bidang pertama penelitian teori sekolah bahasa Inggris masyarakat internasional. Tingkat ketiga dari struktur internasional tidak serta-merta didasarkan pada negara. Yang kedua adalah teori masyarakat internasional, dasar solidarisme. Landasan teori untuk tesis ini. Dalam pandangan saya, institusi baru dan solidaritas yang diusulkan seperti itu bukanlah institusi fundamental dalam pemahaman bahwa mereka akan ada sepanjang sejarah internasional dan politik dunia. Tidak dapat dipahami tanpanya. Yang ketiga adalah dasar-dasar teoritis debat. Perdebatan tentang intervensi kemanusiaan tidak direduksi menjadi sekolah bahasa Inggris saja, namun banyak argumen yang dipertukarkan antara dua sisi debat HI, mereka dengan pendekatan progresif dan mereka dengan pendekatan skeptis, adalah tertanam dalam sekolah bahasa Inggris dan wacana antara solidaris dan pluralis. Sangatlah masuk akal untuk menggunakan latar belakang yang kayak ini untuk terlibat dalam studi tentang intervensi kemanusiaan. Yang B tentang debat intervensi kemanusiaan. Dari debat HI hingga debat R2PE, Candaikiwan membuat politik. Karena ada debat HI yang terdeteksi, yang dapat ditelusuri kembali di tahun 1970-an,
Debat ini bersifat progresif. Adapun perubahan namanya, debat R2P tidak kekurangan pendukungan otoritas. Apa itu R2P? R2P ada kaitan dengan gagasan hak atas intervensi kemanusiaan. R2P sekaligus merupakan kelanjutan dari perdebatan sebelumnya dan puncaknya menjadi satu konsep. Namun, pluralis menolak gagasan bahwa tidak bertanggung jawab akan mengarah pada hak umum untuk campur tangan, seperti yang terjadi pada pluralis. Demikian pula bagi negarawan. C. Intervensi kemanusiaan, definisi normatif dan analitis. Apa itu kemanusiaan? Pandangan yang berbeda menurut motivasi dan hasil. Definisi intervensi kemanusiaan ini bersifat anormatif dan analitis. Ini adalah definisi yang rasional dari intervensi kemanusiaan dan bukan definisi yang idealis tentang apa yang seharusnya menjadi intervensi kemanusiaan. Saya menemukan hal ini terkadang tidak dipisahkan secara jelas dalam literatur yang relevan, di mana kriteria teori perang adil klasik atau konsep R2P asli dimasukkan ke dalam definisi yang diberikan. Definisi intervensi kemanusiaan ini telah menunjukkan bahwa dalam debat HI ada inti yang sama dari definisi HI yang dimiliki oleh sejumlah besar sarjana dan kemungkinan besar di kedua sisi. Untuk tesis ini definisi yang lebih luas harus digunakan, atau lebih baik definisi tersebut harus diperluas dengan elemen perdebatan, yaitu pilihan Tesson dan Weller untuk memasukkan intervensi tanpa motivasi tapi dengan bantuan positif. D. Dampak trauma. Penurunan nilai menyalahgunakan motivasi kemanusiaan. Masalah pertama yang muncul bersama dengan intervensi kemanusiaan didasarkan pada inti pemikiran realis. Sebagai itu juga tertanam dalam teori sekolah Inggris politik. Realisme menelusuri setiap masalah, setiap keputusan dan setiap tingkah laku hubungan internasional kembali ke satu titik adalah sumber keputusan yang dibuat dalam politik internasional. Kesimpulannya, tes ini meneliti dampak intervensi kemanusiaan yang tidak terhadap tatanan internasional dan hak asasi manusia dalam 6 kasus individu yang telah dinilai secara analitik dan dibandingkan untuk temuan mereka, sambil mentransfer hasilnya ke teori intervensi kemanusiaan yang tidak sah berdampak pada tatanan internasional. Baik, terima kasih. Itu saja hasil